Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa-siswi SDN Sukabumi 10. Baik anak-anak, sekarang bersama lagi dengan Bapak Rudi, kita akan mempelajari tentang adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup. Ini adalah salah satu bagian dari materi kelas 6, yaitu tentang materi esensial ya di bidang studi ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, kita lanjut saja pada pembelajarannya berkaitan dengan pengertian dari adaptasi. Adaptasi merupakan suatu kemampuan ya dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan, yaitu tujuannya adalah bertahan hidup. Ini tujuan utama, yaitu untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga suatu cara yang dilakukan oleh organisme atau makhluk hidup agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan suatu tujuan agar dapat bertahan hidup. Ya. Baik, sekarang kita ke tujuan adaptasi. Yang pertama, melindungi diri dari musuh maupun pemangsa lain. Ya, ini. Kemudian yang kedua, untuk bisa mendapatkan makanan. Ya, ini. Dan yang terakhir adalah untuk bisa bertahan hidup. Ini adalah tujuan utamanya ya. Baik, kita lanjut saja. Kita ke penyesuaian diri tumbuhan. Yang kita bahas dulu adalah adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah kantong semar ya. Ini contohnya seperti ini, kantong semar ya. Ini dikatakan kantong semar ya karena bentuknya ini ada kantong seperti ini. Tanaman ini memiliki ujung daun berbentuk kantong ya. Ini dari dalam kantong mengeluarkan bau yang menarik serangga. Nah, ini ada serangganya. Dengan bau tadi, maka serangga ini akan tertarik untuk ke sini. Saat serangga datang, kantong semar akan menutup dan mengambil nitrogen dari tubuh serangga. Jadi ini nanti akan menutup ya. Ini yang tutupnya ini. Jadi dari sini, dalam sini keluar bau yang bisa menarik serangga tadi, kemudian serangganya setelah masuk di sini maka kita akan menutup di sini. Nah, kemudian setelah serangganya di sini nanti setelah mati dan sebagainya, maka nanti tanaman kantong semarnya akan mengambil nitrogen dari tubuh serangga tadi. Seperti itu ya. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nitrogen tadi, di mana nitrogen adalah untuk bertahan hiduplah si tumbuhan kantong semar tadi. Kemudian tumbuhan Venus ya, tumbuhan Venus ya, bentuknya seperti ini ya. Ada seperti ini. Ini tumbuhan Venus juga menutup juga daunnya, ada di sini ada bulu-bulu daunnya ya. Ini untuk menangkap serangga juga di sini. Tumbuhan ini juga pemakan serangga. Saat serangga menyentuh bulu-bulu daun, jadi menentu ini, daun akan mengatup dan serangga dicerna untuk diambil nitrogennya, sama ya, akan menutup seperti ini. Bentuknya seperti ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nitrogen. Ya. Kemudian tumbuhan kaktus. Ini gambarnya seperti ini kaktus. Batangnya ini dari tanah ini biasanya ada di daerah padang pasir atau daerah kering ya. Tanaman ini hidup di tempat kering, daunnya berbentuk jarum, batangnya tebal dan permukaannya berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Ya, karena di sini tempat kering, kekurangan air ya, airnya sangat sedikit sekali, sehingga untuk menghindari penguapan atau penguapannya biar sedikit, maka memodif ya, kaktus tadi memodif daunnya berbentuk duri sehingga penguapannya kecil. Baik, kita lanjut dulu pada tumbuhan Rafflesia. Nih, bentuknya seperti ini. Bunga Rafflesia tidak memiliki klorofil ya, atau zat hijau daun. Ini zat hijau daun. Ini hijau daunnya. Saya tuliskan. Ia hidup sebagai parasit di tumbuhan lain. Bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga sehingga membantu proses penyerbukan.
Bunga rafflesia juga memantulkan cahaya untuk memandu kedatangan serangga. Seperti ini. Kemudian putri malu. Ini bentuknya seperti ini. Biasanya di sawah banyak ini seperti ini. Ini kalau disentuh biasanya akan mengatup ya daunnya. Tanaman ini akan mengatupkan daunnya jika disentuh. Duri-duri tajam akan terlihat untuk melindungi diri dari musuhnya atau dari yang menyentuh tadi atau siapapun yang mau merusak putri malu tadi. Kemudian mawar, nah bentuknya seperti ini. Biasanya ini sangat indah sekali ya bentuknya, bunganya. Kemudian di sini ada duri-durinya. Tanaman ini memiliki bentuk dan warna bunga yang menarik serangga. Mawar memiliki duri dari batangnya untuk melindungi diri dari musuhnya atau siapapun yang mendekat akan terkena durinya, sehingga orang-orang atau mungkin makhluk hidup lain atau mungkin serangga atau apapun di situ akan menghindar jika berdekatan dengan mawar tadi. Baik, kita ke teratai anak-anak ya. Bentuknya seperti ini. Ini ada di daerah perairannya. Bunga ini hidup di permukaan air, akarnya ada di dasar air, batangnya berongga untuk membantu pernafasan dan daunnya lebar untuk mempercepat fotosintesis. Jadi daun ini lebar nih untuk memperbesar proses penguapan juga ya biar tidak busuk. Daunnya lebar juga mempercepat proses fotosintesis juga sehingga ketika terkena sinar matahari proses fotosintesisnya berjalan dengan lancar dan cepat ya. Kemudian kita ke penyesuaian diri pada hewan ya. Ini hanya sebagian ya, anak-anak ya. Sebenarnya banyak sekali hewan-hewan atau mungkin tumbuhan yang bisa dijelaskan. Baik, sekarang kita ke jejak dulu. Ini bentuknya seperti ini. Ini biasanya di rumah-rumah ini banyak ini. Hewan ini memiliki kaki perekat untuk membantu merayap di dinding. Ini ada perekatnya di sini. Cecak ini memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Ya, ini ekornya sudah diputuskan. Tujuannya adalah untuk mengelabui musuh. Ini ketika dikejar oleh misalkan oleh kucingnya, misalkan maka ekornya ini akan diputuskan sama dia, sama si cecak tadi, maka ekornya akan bergerak-gerak dengan sendirinya, maka si kucing tadi akan menangkap ekornya, sedangkan cecaknya akan melarikan diri. Itu. Kemudian iti, ya bentuknya seperti ini. Hewan ini memiliki kaki berselaput. Ini kakinya berselaput, anak-anak ya. Ini tujuannya adalah untuk berjalan di lumpur dan berenang. Ini bulunya berlapis minyak sehingga tidak basah ketika terkena air. Mulut itik berbentuk sudu, ya, untuk mencari makanan di air, ya seperti itu. Kemudian ada burung hantu. Hewan ini memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam untuk berburu. Ini sangat tajam sekali. Jadi misalkan ada tikus yang jaraknya sangat jauh sekali bisa ketahuan ya karena penglihatannya sangat luar biasa. Kemudian kelelawar. Ini kelelawar ini biasanya anak-anak tahu ini biasanya aktifnya di malam hari biasanya ya. Karena dia mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kelelawar ini mampu mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi ya atau ultrasonik yang memantul kembali ketika mengenai benda. Dengan pantulan tersebut, kelelawar bisa memperkirakan keadaan di sekitarnya. Jadi meskipun pandangannya tidak peka sekali ya, tapi pendengarannya kemampuannya yaitu kemampuan ekolokasinya luar biasa. Dia bisa mendeteksi makanan ya, mendeteksi benda yang di depannya meskipun terbang di malam hari. Kemudian ada bunglon. Ini bunglon. Hewan ini memiliki kemampuan mimikri, yaitu merubah warna kulit sesuai lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau sebelahnya warna putih maka dia akan menjadi warna putih ya. Kalau warna hijau juga warna hijau dan sebagainya. Bunglon ini juga memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya. Kemudian ada unta, ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Punuk unta berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Ini adalah punuknya ya. Ini adalah lemak makanan, cadangan makanan dalam bentuk lemak yang tersimpan di sini.
Unta juga memiliki telapak kaki yang tebal untuk menahan panas. Jadi meskipun dia berjalan di atas pasir ya, yang panas ya nggak akan kepanasan karena kakinya di sini sangat tebal sekali. Dan kaki yang panjang juga berjalan di padang pasir seperti itu. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi mempunyai banyak pola warna tubuh untuk menarik mangsa. Ia juga bisa merubah warna sesuai lingkungan untuk menghindar pemangsa. Cumi-cumi mengeluarkan tinta saat terancam untuk melarikan diri. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada siput. Nih. Hewan ini bertubuh lunak saat terancam. Ia akan memasukkan tubuh ke dalam cangkang sebagai pertahanan diri. Ini cangkangnya ya. Ini adalah hewannya, hewan lunaknya. Jadi dia kalau terancam maka dia akan masuk ke cangkangnya. Kemudian ada kumbang. Kumbang memiliki sayap yang keras untuk mencegah pemangsa pemakan tubuhnya, hingga dia bisa terbang dan sebagainya. Jadi di sini ada sayap yang sangat keras, juga di dalamnya ada sayap yang tipis ya untuk terbang, untuk melindungi. Kemudian manfaat ya hewan dan tumbuhan bagi manusia. Hewan merupakan makhluk hidup. Jadi dikatakan makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, juga manusia juga makhluk hidup ya. Yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dapat digunakan sebagai bahan pangan atau pakanan. Ada sandang juga, pakaian, ada obat-obatan, bisa untuk perhiasan, kerajinan, membantu pekerjaan manusia, atau juga ada percobaan atau penelitian. Baik, sekarang kita telah berikut satu-satu ya. Yang pertama adalah manfaat hewan bagi manusia. Hewan sebagai bahan makanan atau pangan ya. Ini contohnya adalah yang kita gunakan, yang kita manfaatkan yaitu adalah dagingnya, ada susunya, kemudian telurnya, ini ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, ada burung juga ya. Kemudian hewan sebagai bahan sandang atau pakaian. Nah, apa ini? Bahan pakaian itu bisa baju, bisa sepatu, sandal, ikat pinggang, tas dan sebagainya. Nah, ini yang diambil apanya ini? Nah, contohnya adalah ulat sutra ya. Kemudian juga ada kulit kambing, kulit kerbau, ada kulit sapi, ya. Itu ada yang kulit ular juga. Kemudian hewan sebagai bahan obat-obatan, misalnya ada cacing, ya. Kemudian ada kadal, biawak, ular, kelawar dan sebagainya. Ya. Kemudian juga hati-hati ya, saya kembali lagi pada kelawar karena kemarin ketika COVID-19 ini banyak disinyalir dari banyaknya orang yang makan sup kelawar, katanya begitu. Makanya di sini hati-hati saja. Untuk ini bisa untuk direvisi karena ini saya peroleh dari beberapa sumber ya. Nomor 4 ya, sebagai bahan perhiasan dan kerajinan, misalnya ada ayam, angsa, ular, buaya, kerang ya, penyu, kupu-kupu dan sebagainya. Ini kerajinan perhiasan apanya ini ya. Dan ayam ini adalah bulunya mungkin ya untuk kerajinan ya, angsa juga kerajinan ya. Kemudian juga ada ular juga kerajinan dan sebagainya. Mungkin untuk yang perhiasan di sini bisa juga apa ya? Gading mungkin ya dan sebagainya. Itu gading itu kan mahal itu. Kemudian yang kelima, hewan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, ada kuda ya, ada kerbau, ada sapi, anjing, keledai, ada unta, burung merpati. Nah, burung merpati mungkin bertanya-tanya, lalu membantu pekerjaan manusia yang bagaimanakah burung merpati? Kalau dulu itu adalah burung merpati ini pengantar suratnya ini. Nah, sangat familiar sekali ya. Dan juga lumba-lumba ini juga bisa membantu manusia juga, ada gajah juga ya. Kemudian hewan yang digunakan untuk percobaan, untuk penelitian. Apa ini? Ada kelinci ya. Makanya ada istilah yang menyatakan sebagai kelinci percobaan. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan percobaan apa, ada obat dan sebagainya, kita uji cobakan kepada kelinci, mungkin pada tikus, pada domba dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, ini sebagai bahan makanan. Banyak makanan dan sayuran yang kita makan berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah padi, jagung, ketela pohon, ubi, buah-buahan, dan sayuran. Ini sebagai bahan makanan, sudah jelas ya. Sudah pasti tahu semua mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Sebagai bahan untuk membangun rumah dan perabot rumah, ini sudah pasti jelas dan sangat jelas sekali kalau yang dipakai untuk membangun rumah sudah pasti adalah batang dari
tumbuhan itu, ya kayu dari itu. Kemudian bahan pembuat kain untuk keperluan membuat pakaian atau kain seperti rami. Jadi yang dipakai apa? Serat kayu. Kemudian bahan pembuat obat, ya tumbuhan seperti kunyit, protowali, kumis kucing dan sebagainya. Ini biasanya tumbuhan apotik hidup ya. Kemudian sebagai penghasil oksigen. Nah, ini apa ini? Banyak tumbuhan ditanam di lingkungan sekitar sehingga kita merasakan kesejukan yang ditimbulkan oleh oksigen dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis ya. Karena ketika melakukan fotosintesis hasilnya adalah oksigen ya, atau O2. Yang keenam, penyerap karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida akan diserap tumbuhan pada saat melakukan proses fotosintesis. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, menjaga keseimbangan lingkungan. Di antaranya hewan ada yang pemakan tumbuhan dan ada pemakan hewan lainnya. Dalam satu ekosistem ya, akan terjadi proses keseimbangan di mana hewan satu pemakan hewan lain, seperti berkembangnya kata akan menghambat perkembangan nyamuk ya. Perkembangannya tikus sawah akan terhambat jika populasi ular terjaga. Nah, seperti itu. Kemudian menjaga kesuburan tanah. Nah, hewan-hewan ini yang berperan siapa ini? Yaitu adalah cacing dan jangkrik ya. Selalu membuat lubang atau sarang di tanah sehingga oksigen akan masuk ke dalam tanah tersebut. Ya, tanahnya semakin gembur. Kemudian yang ketiga, menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan tersebut. Jadi kotorannya tadi bisa dijadikan pupuk kandang. Ya. Kemudian manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Nih, tumbuhan sangat bermanfaat bagi lingkungan, terutama sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon dioksida. Ini. Kemudian sebagai bahan makanan bagi hewan dan manusia. Sudah jelas sekali ya. Tempat bersarang dan tempat hidup bagi hewan-hewan tertentu. Ini. Kemudian mencegah longsor dan melihara kemampuan tanah dalam menyerap air. Nih. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali ya bagi kita maupun bagi lingkungan. Baik anak-anak, ini adalah ada tugas ya dari Pak Rudi. Tentunya tugas-tugas ini jika anak-anak semua mengikuti pembelajaran tadi dengan Pak Rudi dari awal sampai terakhir pasti bisa untuk mengerjakannya. Baik, yang pertama kita lihat, jelaskan tujuan beradaptasi pada makhluk hidup. Ini jelas tadi. Jelaskan cara beradaptasi pada tumbuhan Venus terhadap lingkungannya. Juga. Yang ketiga, jelaskan cara beradaptasi pada tumbuhan Rafflesia terhadap lingkungannya. Kemudian yang keempat, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan. Dan yang kelima, jelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia. Itu udah tugas-tugas anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian, bagaimanakah cara pengumpulan tugasnya? Yang pertama, kerjakan tugas Anda di buku tulis ya. Foto tugas Anda. Jadi tugasnya tadi difoto. Kemudian kirim tugas Anda melalui link http://bit.ly/adaptasi_m-hidup. Dan selamat bekerja. Baik anak-anak, itu adalah pembelajaran dengan Pak Rudi berkaitan dengan adaptasi terhadap adaptasi makhluk hidup atau penyesuaian diri makhluk hidup, baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Itulah pembelajaran dari Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.